Hai, pemerintah Indonesia sudah memastikan membeli 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dalam 3 kontrak berbeda dengan nilai pembelian yang super fantastis hingga 8 miliar dolar atau sekitar 120 triliun rupiah. Pembelian pesawat tempur generasi 4,5 bermesin ganda asal negeri Prancis ini menjadi belanja alutsista terbesar Indonesia sepanjang sejarah. Pertanyaannya sekarang adalah, selain mendapatkan 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale, teknologi apa yang ditransfer Prancis ke Indonesia sebagai imbalannya? Mari kita bahas. Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengharuskan pembelian alutsista dari negara lain harus memberikan transfer teknologi atau konten lokal. Nah, Prancis sebagai negara penjual pesawat tempur Dassault Rafale ke Indonesia juga mengikuti peraturan Indonesia. Sebagai imbalan pembelian 42 unit pesawat tempur tercanggih dari negaranya ini, Prancis dikabarkan memberikan sejumlah transfer teknologi dan offset lokal konten bagi Indonesia. Tidak hanya terkait dengan pesawat tempur saja, Prancis juga dikabarkan memberikan transfer teknologi untuk kapal selam, telekomunikasi, dan amunisi artileri. Sebagai bagian transfer teknologi dari Prancis, pada tanggal 10 Februari 2022 yang lalu, pabrikan pembuat kapal selam Scorpène asal Prancis, Naval Group, menandatangani nota kesepahaman dengan PT PAL Indonesia. Naval Group dan PT PAL akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi kapal selam yang nantinya akan sangat berguna bagi TNI. Bahkan kabarnya, ke depan Indonesia akan membeli kapal selam jenis Scorpène dari Prancis, menggantikan kapal selam DSME 209 Improved Changbogo Class dari Korea Selatan yang tahap kedua yang kemungkinan akan batal. Lalu juga ada kerjasama antara perusahaan Thales Group dari Prancis dengan PT LAN Indonesia dalam pengembangan sistem telekomunikasi militer. Dugaan admin kerjasama antara Thales Group dengan PT LAN Indonesia ini adalah dalam bidang data link yang sangat berguna dalam alutsista seperti pesawat tempur. Apalagi dulu Indonesia dikabarkan sangat berhasrat untuk membangun sistem data link nasional sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, Thales Group adalah salah satu pionir dalam hal ini, dan PT LAN sendiri sudah mengembangkan data link sendiri bernama LAN Link Tactical Data Link. Nah, kerjasama dengan Thales Group akan membuat data link buatan PT LAN Indonesia semakin canggih. Thales Group juga dikabarkan sedang menjajaki kerjasama dengan PT Global Indonesia dalam bidang avionik pesawat tempur. Di sisi Angkatan Darat, Prancis juga akan memberikan transfer teknologi dan produksi bersama amunisi artileri kaliber besar yang melibatkan Nexter Munition dan PT Pindad Indonesia. Nexter Munition sendiri adalah anak perusahaan Nexter System yang memproduksi amunisi untuk howitzer Kaisar 155 mm dan howitzer LG-1 Mark II 105 mm. Kedua jenis howitzer ini sudah memperkuat alutsista TNI beberapa tahun terakhir ini, sehingga kedepannya dengan kerjasama PT Pindad dan Nexter Munition, amunisi untuk artileri andalan militer Indonesia ini tidak perlu lagi didatangkan dari Prancis, tetapi bisa diproduksi sendiri di Indonesia oleh PT Pindad. Lalu di sisi pesawat tempurnya sendiri, Dassault sebagai pabrikan Rafale juga akan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia berupa offset dan transfer teknologi. Namun belum ada informasi detail mengenai offset apa yang akan diberikan ke Indonesia. Dugaan admin, PT Dirgantara Indonesia akan memproduksi beberapa bagian komponen atau spare part Dassault Rafale, dan hasil produksi spare part oleh PT Dirgantara Indonesia ini akan dikirimkan kembali ke Prancis. Ini mirip dengan skema offset pembuatan spare part F-16 oleh PT Dirgantara Indonesia ketika Indonesia membeli 12 unit pesawat tempur F-16AB Block 15 Ochu pada tahun 1990 yang lalu.
Tentu ini akan memberikan tambahan pengalaman bagi PT Dirgantara Indonesia dalam memproduksi komponen pesawat tempur generasi 4,5 ini. Meski pengalaman ini tentu masih jauh untuk memproduksi pesawat tempur sendiri dari nol. Melihat banyaknya daftar transfer teknologi dan produksi lokal komponen alutsista di Indonesia, maka tampaknya wajar jika pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale untuk Indonesia sangat mahal, mencapai 8 miliar dolar atau sekitar 120 triliun rupiah. Nah, di sini terlihat jelas perbedaan antara transfer teknologi pada pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dengan proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Pada pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale, Indonesia mendapatkan pesawat tempur utuh dan memproduksi komponennya di dalam negeri. Sedangkan di proyek pengembangan KF-21 Boramae, Indonesia belajar membangun pesawat tempur dari nol yang akan mendapatkan 1 unit prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae. Nah, sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut kamu tentang transfer teknologi pada pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis ini? Sampaikan komentar kamu di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam!